Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APTZ Oriental yang beranggotakan Aliana Zahra, Rafli Al Gunawan, Raya Faiza Zafira, Mukri Salim, dan Tiofani Firdaus akan mempresentasikan 30 makanan APTZ Oriental. Menu pertama sampai kelima akan dibacakan oleh Rea. Ya, yang pertama itu ada tempura udang, makanan yang berasal dari Jepang, di mana bahan utamanya adalah udang yang kemudian digoreng dengan balutan tepung terigu yang bisa disajikan dengan tambahan saus. Yang kedua, ini ada makanan dari Thailand, namanya adalah singkong Thailand dengan bahan utama singkong yang dicampur dengan santan, lalu dicampur juga dengan bahan yang lain, dan teknik pengolahannya ini adalah dengan direbus. Bisa disajikan dengan biji wijen atau juga bersama saus yang lain. Yang kedua, ada makanan dari Cina, yaitu dimsum, yang dimana bahan utamanya bisa daging ayam atau daging ikan, yang kemudian direbus bersamaan dengan kulit pangsit, yang kemudian disajikan dengan saus sambal. Yang keempat, ini ada edamame, yaitu makanan yang berasal dari Jepang, yang dimana bisa diolah dengan cara direbus ataupun dikukus, lalu bisa dicampur dengan bahan yang lain dan ditumis, dan juga bisa disajikan langsung setelah airnya sudah berkurang. Yang terakhir, ini ada gamjajeon, yaitu makanan yang berasal dari Korea, di mana bahan utamanya adalah kentang yang dicampur dengan tepung terigu, yang kemudian dihaluskan dan digoreng dengan minyak yang sedikit. Lalu disajikan dengan potongan cabai ataupun daun bawang. Selanjutnya, menu ke-6 sampai 10 akan dibacakan oleh Tio. Ya, pada menu ke-6 ada sushi dari Jepang, bahan utamanya nasi, terus biasanya dimakan sama wasabi atau enggak saus asin atau soy sauce. Ketujuh ada odeng, yaitu rebusan. Biasanya terdapat telur, sayur-sayuran, terus tahu. Biasanya dimakan di waktu musim dingin di Jepang. Nomor 8 ada harumaki dari Jepang. Bahan utamanya, karena ini harumaki udang, jadi bahan utamanya ada di udang. Makanan ini mirip sama risoles, tapi buatan Jepang atau khas dari Jepang. Nomor 9 ada guabao dari Cina. Makanan ini mirip kayak bapau, tapi nggak ditutupin sepenuhnya. Jadi bagian dagingnya masih kelihatan. Nomor 10 ada wonton. Bahan utamanya daging ayam. Makanan ini dari Cina. Biasa dimakan kayak makanan berkuah gitu. Menu ke-11 sampai 15 akan dibacakan oleh saya sendiri, Aliana Zahra. Yang ke-11 ada salad buah. Bahan yang digunakannya buah-buahan. Cara penyajiannya disajikan di mangkok ditambah dengan mayones atau parudan keju. Yang ke-12 ada gyoza. Bahan yang digunakannya daging ayam yang dicincang halus. Cara penyajiannya, simpan gyoza di tempat yang sudah disiapkan, sajikan juga dengan sausnya. Yang ke-13 ada siomay goreng, bahan utamanya tepung. Teknik pengolahannya dimasak dengan air dan tepung beras, tepung terigu diaduk sampai membentuk adonan, dan biarkan hingga mendingin. Cara penyajiannya setelah siomay ditiriskan, bisa dicocol dengan mayones atau saus. Yang ke-14 ada jiaozi. Bahan yang digunakannya daging paha ayam tanpa tulang yang di blender kasar. Cara penyajiannya jiaozi bisa disantap dengan tambahan sambal atau saus. Yang ke-15 ada kebab. Bahan yang digunakannya tortilla, tepung terigu, dan daging asap.
Cara penyajiannya kebab dengan isian daging asap, bisa ditambah saus tomat dan saus cabai dengan tambahan mayones. Selanjutnya, nomor 16-20 akan dibacakan oleh Muklis. Nah, di sini ada yang ke-16 yaitu Thai Chicken Salad, yang dimana ini berasal dari negara Thailand. Bahan utamanya itu adalah ayam dengan sayur-sayuran, bisa pengolahannya bisa dengan direbus, dan juga bisa tambahan ekstra taburan bawang goreng dan kacang goreng di atasnya. Nah, di sini yang ke-17 ada cawan mushi yang berasal dari Jepang. Bahan utamanya itu bisa berupa udang ataupun bisa juga soy sauce, terus tambahan butir telur. Cara pengolahannya bisa dengan direbus. Dan yang ke-18 di sini ada lumpia Vietnam seperti pada lumpia pada umumnya. Bahan-bahannya itu pertama harus ada rice paper, terus juga ada udang juga, dan bisa ditambahkan dengan avocado atau bawang perai. Cara pengolahannya bisa dengan cara direbus seperti biasa pada umumnya. Nah, di sini ada yang ke-19 yaitu ada nasu no misoyaki. Bahan-bahannya ini ada makan miso, terus ada gula, ada teh dan sebagainya. Cara membuatnya itu dengan cara digoreng dan dipanggang. Dan di sini ada tahu bakso dari Indonesia yang seperti pada umumnya. Yang dibutuhkan itu ada tahu, terus ada daging sapi, ada ayam pilet, tambahkan telur dan garam gula. Cara penyajiannya bisa dengan cara digoreng dan dihaluskan. Selanjutnya, nomor 21-25 akan dibacakan oleh Rafli. Yang ke-21 yaitu agesasi tofu, bahan utamanya itu tahu, dan cara pembuatannya itu dipotong dan dihaluskan. Yang ke-22 yaitu sukune dari Jepang. Bahan utamanya itu daging ayam yang dicincang. Lalu cara penyajiannya itu ditiriskan dan memakai bumbu tambahan. Yang ke-23 yaitu ketoprak. Bahan utamanya yaitu tahu. Cara pengolahannya yaitu direndam dengan air panas dan kemudian ditambah kecap manis pedas di atasnya. Yang ke-24 yaitu gamja jorim dari Jepang. Bahan utamanya itu kentang dan pengolahannya itu direbus. Yang ke-25 yaitu baursak dari Kazakhstan. Bahan utamanya itu roti dan pengolahannya itu dimasak dengan waktu yang lama. Selanjutnya, Yang nomor ke-26 akan dibacakan oleh Rea. Selanjutnya ini ada salad ayam saus mayonnaise, di mana bahan utamanya adalah dada ayam tanpa kulit, yang kemudian dipotong melebar dan dibumbui dengan garam, merica, dan juga bumbu yang lainnya. Setelah itu digoreng dengan sedikit minyak, lalu disajikan dengan sayuran seperti selada ataupun jagung, dan ditambahkan oleh saus mayonnaise ataupun keju di atas saladnya. Selanjutnya, nomor 27 akan dibacakan oleh Tio. Nomor 27 ada bang chicken. Bahan utamanya yaitu ayam. Untuk membuatnya saus, panaskan minyak, terus digoreng, terus bisa disajikan dengan saus yang ada seperti saus sambal ataupun mayones. Selanjutnya, nomor 28 ada risoles yang berbahan dasar tepung terigu. Teknik pembuatannya, buat adonan kulit, campur tepung terigu, tepung tapioka, susu bubuk, aduk-aduk sampai rata, masukkan kulit
kuning telur, lalu tambahkan air secukupnya sampai adonan licin, saring agar adonan halus dan tidak bergerindil. Bisa disajikan dengan saus sambal ataupun saus tomat. Nomor 29 akan dibacakan oleh Muklis. Nah, di sini menu yang ke-29 ini ada baliotines, yang dimana bahan-bahannya itu ada dada ayam, terus daging cincang, dan juga bahan-bahan yang lainnya. Teknik pengolahannya itu bisa dengan cara direbus dan ditambahkan, pada akhirnya ditambahkan dengan kaldu ayam. Yang terakhir akan dibacakan oleh Rafli. Yang terakhir itu kuis Lorraine dari Amerika. Bahan utamanya itu tepung, terigu kunci. Pengolahannya itu dicampur dengan bahan yang telah jadi, lalu diiris daging ayam. Dipanggang selama 30-40 menit hingga ke permukaan menguning. Sekian presentasi dari kelompok Appetizer Oriental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.